Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang suka mendengarkan khotbah-khotbah pada channel YouTube Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kita bertemu dalam khotbah hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, hamba datang kepadamu dengan umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan khotbah melalui channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Tuhan, saya berdoa beberapa waktu ke depan ini Engkau sendirilah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, layakan dan kuduskan hamba dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang kudus dan suci. Dengan luka-luka darah Tuhan Yesus yang kudus dan suci, saya mohon, layakanlah saya sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, yang Engkau pakai untuk mewartakan, untuk melakukan, untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu, dan biarlah Engkau kuduskan jemaat-Mu dengan darah Yesus yang kudus dan suci. Kami mohon, di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Putra Natal, hamba sudah berdoa kepadamu Bapa di sorga. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan mereview khotbah di 2 minggu lalu terkait dosa yang kita telah bahas. Dan karena hari ini juga kita akan bahas terkait hukuman karena dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, akibat dosa manusia itu mengalami kematian yang disebut kematian rohani. Pintu masuk dosa adalah ketika manusia itu tidak berfokus, tidak mengerti akan firman Allah, tidak memahami firman Allah dengan baik dan benar. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang di Matius pasal 13 ayat 19, Tuhan Yesus mengumpamakan orang yang tidak fokus dengan benih yang ditabur di pinggir jalan. Akhirnya firman atau benih itu masuk ke dalam hati, tetapi karena tidak fokus maka setan, iblis datang mengambil firman Allah yang ada di dalam hati itu, yang sudah masuk dalam hati. Saudara, hati-hati ketika kita mendengarkan khotbah, kita harus sungguh-sungguh, kita harus berfokus kepada firman Allah. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita memahami dengan benar. Kalau kita memahami firman dengan benar, maka kita tidak akan bisa ditipu oleh setan. Karena setan adalah tukang tipu, tuti. Untuk itu, untuk supaya setan itu jauh daripada kita, lari daripada kita, kita harus tahu kebenaran. Karena kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Memahami dengan benar kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pintu masuk yang pertama. Pintu masuk yang kedua adalah melalui penglihatan mata kita, melalui keinginan kita. Ketika kita melihat, mengingini, maka kita mengalami yang disebut dosa, atau dosa masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri yang berikutnya adalah ciri-ciri manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia dia akan mengalami yang disebut hidup penuh dengan egois. Segala sesuatu dia mementingkan diri, mementingkan diri, mementingkan diri. Kalau hal ini ada pada Anda, segeralah bertobat. Datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus dan menuruti perkataan Yesus. Minta pengampunan, maka Anda akan mengalami yang disebut kemenangan oleh egois itu. Karena Yesus yang berkuasa dalam diri kita. Selanjutnya, ciri-ciri manusia jatuh ke dalam dosa, dia suka lari sembunyi.
lari sembunyi di kependetaannya, lari sembunyi di kemajelisannya, lari sembunyi di berbagai hal di dalam pekerjaannya, jabatannya, lari sembunyi di mana? Lari sembunyi di minuman keras, lari sembunyi di narkoba, di rokok, dan lain sebagainya. Itu manusia cenderung lari sembunyi. Dia berpikir bahwa dengan hal itu dapat memeleh dosanya. Oh, minta maaf Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Siapapun Anda, apapun pangkat Anda, yang namanya dosa, ketika Anda melakukan dosa, Yesus tahu, Tuhan tahu. Kau mau masuk ke dalam tanah, kau mau sembunyi di mana, Tuhan tahu. Satu-satu jalan, Anda harus datang kepada Tuhan dan terbuka di hadapan Tuhan. Bukankah 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-7 menjelaskan bagaimana bahwa Allah itu hadir. Dan ketika kita datang kepada Dia dan kita terbuka di hadapan Dia, kita hidup terang seperti Dia, maka yang kita alami adalah darah Yesus anaknya akan menyucikan kita dari segala dosa. Oleh dari sebab itu jangan sudah lari sembunyi-sembunyi dengan segala sesuatu yang Anda miliki. Yang paling bagus harus terbuka di hadapan Tuhan. Seperti Yakub. Ketika Yakub ditanya, siapakah namamu? Malaikat tanya, dia bilang Yakub. Dia tidak lagi bilang tukang tipu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri dosa yang selanjutnya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia suka lempar tanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Ada apa-apa lempar tanggung jawab. Anak bikin masalah, dia bilang ini depo om yang bikin, dia ikut depo om. Tapi kalau anak bikin hal yang baik, dia bilang itu seperti dia. Dan lain sebagainya. Istri kita suka lempar tanggung jawab kepada segala macam hal. Anak-anak kita juga tidak bertanggung jawab. Itu akibat, itu ciri-ciri dosa. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita belajar tentang dosa ini supaya apa? Supaya ketika kita ketemukan ada hal-hal yang mirip-mirip di dalam hati kita, segera kembali. Kenapa? Karena dosa itu mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita akan mati rohani kita. Oleh dan sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar selanjutnya. Namun sebelum kita belajar hukuman terhadap dosa, kita akan belajar terkait apa respon Tuhan. Apa respon Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ini sangat penting. Sangat penting kita ketahui supaya jangan kita selalu menyalahkan Tuhan. Jangan kita selalu menganggap Tuhan kita tidak ada. Jangan selalu kita menganggap bahwa Allah itu tidak bersama-sama dengan kita. Oh, salah, keliru. Ketika Anda pernah menganggap bahwa Tuhan tidak ada, menganggap Tuhan itu, kuasa Tuhan itu tidak menyertai kita, saya mau beritahu, bertobat, kembali kepada Allah. Karena Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah mencintai umat ciptaannya. Oleh dan sebab itu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa respon Tuhan kepada kita kepada manusia itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 9 menjelaskan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang menghampiri manusia itu. Tuhan datang dan mencari manusia itu. Bukankah ketika Yesus datang, Yesus mengatakan, anak manusia datang mencari yang berdosa, datang mencari yang hilang, datang mencari keturunan Israel, keturunan Abraham, Ishak, Israel, mencari orang-orang percaya. Oleh dan sebab itu, jangan kita salah menganggap Tuhan kita manusia yang bikin dosa, tapi dia datang. Kenapa dia datang? Karena dia mengasihi manusia dengan tangannya yang kudus. Bapak Ibu perhatikan, dia menciptakan manusia, dia menciptakan Bapak Ibu, saya dan saudara. Oleh dan sebab itu dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, hanya kitalah saja yang mau lari sembunyi. Kita saja yang egois. Kita saja yang tidak mau bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang kepada manusia itu. Dia mencari manusia itu. Dan dia menanyakan di manakah dia. Itu respon pertama Tuhan yang Tuhan lakukan. Oleh dan sebab itu hari ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, saya mau mengatakan kepada Anda yang sering menyalahkan Tuhan, bertobat. Sebab Tuhan ada di pinggir Anda. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Tuhan ada, ya dan amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu dia butuhkan, dia inginkan kita terbuka. Jangan seperti Kain dan Habel, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan tanya, di mana? Lari sembunyi toh ke semak-semak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa respon Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Ayat 11, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Nah, lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan hanya mengecek kejujuran kita. Tuhan hanya mengecek kejujuran dari Adam dan Hawa. Apakah mereka terbuka, mereka jujur atau tidak? Mereka transparan atau tidak? Tapi mereka mau sembunyi. Adam tidak bertanggung jawab. Tuhan berfirman kepada Adam ketika dosa itu belum ada. Tuhan membawa Adam ke taman yang begitu indah, Taman Firdaus, Taman Eden. Tuhan bilang buat Adam, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Saudara, Tuhan hanya mau mengecek Adam bahwa Adam itu bertanggung jawab atau tidak. Menjelaskan firman kepada istrinya. Adam bertanggung jawab atau tidak ketika jatuh ke dalam dosa. Dia harus bilang, aduh Tuhan. Seharusnya Adam bilang gini, aduh Tuhan, kau sudah bilang tapi saya tidak bertanggung jawab. Dia harus mengatakan itu. Tapi dia bilang perempuan yang kau tempatkan. Ini mengatakan bahwa Adam lempar tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang mencari manusia. Tuhan mengecek respon hati kita. Apakah kita mau lemah lembut dan mau terbuka di hadapan Tuhan atau tidak? Saudara, ketika Anda tidak lemah lembut, ketika Anda tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan. Tapi kalau Anda tetap mau egois, tetap mau meninggikan diri, tetap tidak mau melemah lembut, Anda tidak akan menikmati kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, di ayat yang ke-13, ini respon Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka kumakan. Lihat, Hawa juga melempar tanggung jawab. Kenapa Hawa juga melempar tanggung jawab? Karena Adam melempar tanggung jawab. Saudara, ini peringatan keras buat Anda sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dimanapun Anda berada. Saya mau beritahu, ketika Anda tidak bertanggung jawab, maka orang yang Anda pimpin juga tidak akan bertanggung jawab. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan menegur kita semua. Saya punya banyak pengalaman tentang tidak bertanggung jawab. Tetapi syukur kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, ketika tahun 2011 saya bertobat, saya diajari bagaimana bisa bertanggung jawab. Dari satu hal kecil kepada hal yang kecil yang lainnya. Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari manusia. Tuhan hanya mengecek respon manusia. Apakah manusia mau bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Selanjutnya di ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Haleluya. Saudara perhatikan, akibat perbuatan dosa manusia telanjang, firman Tuhan menjelaskan. Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Dia tidak mau mempermalukan ciptaannya. Akhirnya apa? Korban pertama di bumi yang dibunuh adalah binatang. Karena dari binatang, saudara perhatikan, Tuhan pakai kulit binatang untuk buat pakaian. Firman Tuhan menjelaskan di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lihat, kulit binatang artinya binatang harus dibunuh dulu
baru di bawah kulitnya jadi korban pertama. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, dipakai binatang. Oleh dan sebab itu di perjanjian lama, saudara perhatikan, setiap kali umat Israel mau datang meminta pengampunan dosa, mereka harus pakai lembu yang tambun, yang bagus, disembelih darahnya dan dipercik. Saudara, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bahas di minggu depan bagaimana caranya Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah difirmankannya. Tapi yang perlu kita belajar hari ini adalah Tuhan Allah tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah mau mengecek, mau meminta pertanggungjawaban kita, mau supaya kita terbuka di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bertanggung jawab kepada kita. Dia memberikan apa, saudara? Dia membunuh hewan dan memakai kulit binatang untuk membuat pakaian kepada manusia, Adam dan Hawa. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Firman Tuhan menjelaskan, lalu ia mengenakannya kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Allah yang kasih pakai dong baju. Manusia bikin dosa, manusia bikin pelanggaran hukum Allah, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Beda dengan binatang dan ciptaan yang lain hanya dengan berfirman. Saudara, kalau di situ Anda bersama ada dua orang, bilang sama saudara di sebelah begini, koi itu mulia di hadapan Tuhan. Ayo, katakan. Kenapa? Karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itulah, maka dia bertanggung jawab. Dia tidak mau mempermalukan kita. Dia menggunakan, membunuh binatang dan kasih pakai dengan kulit binatang itu buat pakaian untuk manusia itu pakai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini adalah respon Tuhan kepada manusia. Supaya manusia apa? Supaya manusia tetap menjadi makhluk yang mulia. Sampai penggenapan perkataan Tuhan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Tapi nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sejak mendengarkan khotbah ini, saya mau mengatakan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan hal yang tidak baik terhadap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat bangga mempunyai ciptaan, yaitu kita, makhluk yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya dosalah yang membuat kita jarak kepada Tuhan. Tetapi ingat, salib Kristus itu melambangkan kasih dari Allah. Makanya Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua harus berdiri di negeri ini. Kenapa? Karena kita menghayati karya Allah buat bangsa Papua. Karena kita mengerti, kita memahami bahwa Tuhan mengasihi kami bangsa Papua. Makanya dia memberikan Otto dan Gessler pada tanggal 5 Februari tahun 1855 di Mansinang. Untuk itu semua orang Papua Melanesia, saya mau beritahu, balik kepada Allah. Kasih dia dengan hidup menuruti segala perintahnya. Bagaimana caranya? Anda datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Ini beberapa waktu ke depan kita akan masuk di yang disebut bulan Desember. Mari kita sama-sama menghayati karya Allah dengan kedatangan anaknya ke bumi, dengan tidak lagi melakukan dosa. Kita menyambut kedatangannya dalam hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah sangat mengasihi kita semua, mengasihi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Gereja Kasih Bapa, kami menghayati kasih Bapa di sorga buat kami anak Papua. Makanya saya berdiri sebagai anak Papua Melanesia asli, Bapa Bisai Mama Raliai, dari suku Ansus, Yapen Waropen, Yapen, berdiri mengatasnamakan anak negeri, berdiri dan mengasihi Bapa di sorga. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sema Papua, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa pertama kali. Dialah yang menciptakan kita, bangsa Papua Melanesia.
Tuhan Allah itu mengasihi kita semua. Untuk itu balik kepada Dia. Datang kepada salib Kristus. Minta pengampunan kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan dengan darah Yesus Kristus, Anda akan menikmati kasih Bapa. Tuhan memberkati Anda. Dimanapun Anda berada, ikuti khotbah ini terus. Maka Anda akan mengalami pemulihan. Anda akan dimuridkan. Dan Anda akan diinjili untuk mengenal Injil sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Amin.